Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama saya Andres Rando untuk tugas keempat dengan topik indikator keberlanjutan pandangan seorang ekonom oleh Thomas Selin. Apakah ekonomi berkembang secara berkelanjutan? Menurut para ekonom secara klasik menyetujui pembangunan berkelanjutan memenuhi kebutuhan hadir tanpa bantuan kemampuan generasi masa depan untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Namun tidak semua menentukan kesejahteraan manusia dapat dibeli di pasar karena satu, banyak layanan disediakan secara langsung oleh rumah tangga pada anggota mereka. 2. Berapa barang atau jasa disediakan langsung oleh alam. 3. Kesejahteraan manusia juga ditentukan oleh faktor psikologis seperti perasaan subjektif terhadap keadilan sosial dan tujuan. Apa yang dimaksud dengan PDB dan GDP? Salah satu alat ukur paling populer dalam menggambarkan perkembangan ekonomi suatu negara adalah produk domestik bruto atau PDB. PDB adalah jumlah dari produksi barang dan jasa yang dihasilkan suatu negara dalam periode tertentu, umumnya setahun. GDP, Gross Domestic Product, adalah nilai pasar semua barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara pada periode tertentu. Pendekatan umum menurut para ahli ekonom, satu oleh Morgan dan Bill Hart tahun 1997, 2 Kobus 2002, 3 Ekin et al 2003. Fungsi kesejahteraan sosial dalam teori ekonomi. Ada 3 fungsi. Pertama, fungsi Bentham, 2 fungsi Rawls, dan 3 fungsi Nietzsche. Dimana fungsi Bentham menegaskan bahwa kesejahteraan sosial meningkat bahkan ketika konsumen yang memiliki mengalami penurunan utilitas. Fungsi Rawls menegaskan kesejahteraan sosial identik dengan kesejahteraan konsumen yang paling miskin. Fungsi Nietzsche menegaskan bahwa kesejahteraan sosial identik dengan konsumen kaya. Contoh-contoh fungsi kesejahteraan ini menunjukkan bagaimana teori ekonomi fleksibel dalam menganalisis perubahan sosial dan ekonomi. Menghijaukan PDB konvensional. Para ekonom merenungkan apakah lingkungan barang mewah, artinya barang bagus yang permintaannya tumbuh lebih cepat dari pendapatan konsumen. Dari situ para ekonom mengembangkan ide untuk mengubah konsep PDB menjadi Net Domestic Product (NPD). NPD adalah modal dikurangi dari barang investasi yang baru diproduksi. Dalam konteks perlindungan lingkungan, pendapatan adalah apa yang berasal dari keberlanjutan penggunaan sumber daya. Jika penggunaan sumber daya bersifat ekstraktif, maka akan mengurangi kapasitas alami. Kesimpulan, 1. Peninjauan PDB memberikan peluang untuk meningkatkan ukuran kesejahteraan sosial tanpa mengadopsi asumsi sewenang-wenang tentang bobot relatif berbagai aspek kesejahteraan manusia. 2. GDP keliru menggambarkan kesejahteraan karena lebih memadai untuk mewakili kualitas dan intensitas kegiatan ekonomi. Pendekatan ini paling baik dimanifestasikan dalam konsep modal alam kritis. 3. NPD yang hijau memiliki keuntungan dan konsep pembangunan berkelanjutan. Indikator ini peka terhadap kejadian-kejadian penting deflasi modal real. Demikian juga ia bereaksi positif terhadap investasi dalam lingkungan. Oleh karena itu, perubahannya memberikan indikasi yang baik tentang apa yang membuat masyarakat meningkatkan atau memperburuk perspektif jangka panjangnya untuk pertumbuhan ekonomi. Selain itu, kelebihan NPD dibanding PDB konvensional menunjukkan apakah generasi
sekarang hidup berkelanjutan. Terima kasih.